Kita tanggal 16. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama saudara. Sekali lagi terima kasih kepada Frans dan Anna yang membuka rumah sehingga kita boleh berkumpul di sini. Seperti saya katakan pada kata pengantar tadi, bahwa ini adalah ibadat Sabda kita yang pertama di tahun yang baru. Kita patut bersyukur atas kelangsungan komunitas kita, dan kita juga bersyukur atas kehidupan kita pribadi masing-masing yang diizinkan masuk di tahun 2015 ini. Juga bersama dengan orang tua dari Hana, Bapak Sujono dan Ibu Natali Agung. Kita bersyukur di tahun yang baru dan juga mau menyertai dengan doa pada rencana perjalanan pulang ke Indonesia. Ya, nggak diusir, tapi maksudnya dalam waktu dekat barangkali. Juga kita ingat akan orang tua dari Frans yang sudah berpulang, Bapak Suryanta Cipta Raharja, Ibu Yulia Cipta Raharja, dan Saudara Antonius Cipta Raharja. Kita juga ingat akan suami dari Tante Afi, yaitu Om Yan Yoel Mumu, yang baru beberapa hari lalu dipanggil Tuhan. Mari kita hening sejenak. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tatkala banyak orang meminta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu yang lalu gereja merayakan pesta Epifani atau penampakan. Kalau kita mendengar pesta Epifani, maka yang kita bayangkan adalah 3 raja. Orang Majus yang datang mengunjungi bayi Yesus di kandang Bethlehem. Tetapi sebenarnya Epifani artinya revelation
Allah membuka di hadapan manusia siapa sesungguhnya Yesus. Revelation yang pertama itu terjadi ketika orang-orang Majus itu melihat bintang. Mereka tidak beragama, mereka tidak tahu siapa Tuhan, mereka tidak pernah punya nabi, mereka tidak punya kitab suci, tetapi hati mereka disentuh oleh Tuhan. Bahwa ada seorang yang luar biasa telah lahir di bumi ini. Dan mereka tergerak untuk pergi mencari. Kitab suci tidak mengatakan mereka itu 3. Dan kemungkinan besar mereka itu satu rombongan besar. Disebut 3 raja, dilihat dari 3 macam persembahan yang diberikan, yaitu emas, dupa, dan mur. Tapi sebenarnya mereka lebih daripada 3. Dengan kata lain, dalam peristiwa Epifani, Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Disingkapkan kemanusiaannya, sehingga orang-orang dari luar Palestina pun datang mengakui. Sehingga Yesus dikenal sebagai terang bagi dunia. Hari ini dan hari Minggu besok kita akan dengarkan dalam bacaan Injil suatu epifani yang lain, suatu revelation yang lain, di mana Tuhan revealed siapa Yesus dalam cara yang lain, yaitu ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis, maka langit terbuka dan Roh Kudus turun di hadapan orang banyak, dan terdengarlah suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku paling berkenan." Ini suatu revelation bahwa dia sungguh adalah Mesias. Epifani berikut kita akan dengar ketika Yesus membuat mujizat yang pertama, yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur. Itu pertama kali. Jadi murid-muridnya itu pertama ikut Yesus itu karena menganggap dia guru yang hebat. Tapi mereka belum sungguh-sungguh tahu bahwa dia adalah Mesias. Maka ketika Yesus membuat mujizat yang pertama, itulah revelationnya yang ketiga, bahwa dia sungguh anak Allah. Injil yang kita dengarkan hari ini, kita dengarkan tentang Yohanes Pembaptis. Dia datang untuk membaptis, tapi pembaptisan yang diberikan itu hanya pembaptisan dengan air. Dan dia mengakui, dia katakan, "Saya membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pembaptisan dengan air adalah satu tanda pertobatan belaka, yang dibuat oleh Yohanes sebagai tanda orang berbalik dari kejahatannya. Yohanes membaptis dengan air di sungai Yordan. Yesus itu datang ikut dibaptis bukan karena dia juga orang berdosa, tapi dia mau menunjukkan solidaritasnya dengan kita. Dia mau menunjukkan bahwa lihat, saya ada bersama-sama dengan kamu, dan saya mau menjadikan diri saya senasib dengan kamu. Ada satu perbedaan besar dalam pembaptisan Yohanes dengan pembaptisan yang kita terima dari Yesus. Tadi Yohanes katakan, "Saya baptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Kalau Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, membuat orang berbalik dari kejahatan, hanya situ saja. Tapi baptisan yang diberikan oleh Yesus yang kita terima, yaitu diberikan Roh Kudus, kita mengalami suatu perubahan yang besar di dalam jiwa kita.
Setiap sakramen yang kita terima walaupun kita tidak merasakannya. Setiap sakramen yang kita terima walaupun kita tidak terlalu sadar, rahmat Allah itu masuk ke dalam jiwa. Dan dia membuat suatu perubahan yang luar biasa di dalam jiwa itu. Sehingga kualitas jiwa orang yang dibaptis itu berubah. Jadi baptisan bukan hanya soal upacara hal luaran saja, di mana orang mengucurkan air atau mencelupkan, dikasih baju putih, dikasih lilin, itu hanya luarannya. Tapi pembaptisan bukan hanya soal luaran seperti itu. Pembaptisan adalah sungguh-sungguh terjadi suatu perubahan yang dahsyat ya, di dalam roh kita. Bahkan seorang bayi yang belum tahu apa-apa pun mengalami suatu perubahan yang dahsyat di dalam rohnya, yaitu dia berubah menjadi roh anak Allah. Oleh karena itu baptisan kita hanya diterimakan satu kali saja. Walaupun kita mengatakan waktu itu saya masih kecil, saya belum paham, saya tidak merasa mantap. Baptisan itu anugerah 100% dari Allah, bukan dari manusia. Tuhan mengatakan, saya memberikan pada kamu. Dan itu satu anugerah yang luar biasa. Sehingga di dalam jiwa kita yang sudah dibaptis diberikan satu tanda. Tanda itu disebut meterai, yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Tuhan sendiri pun tidak bisa menghapusnya kembali. Seal, satu meterai, satu tanda yang menunjukkan bahwa jiwa orang ini adalah milik dari Allah. Pesta pembaptisan yang dibawakan oleh gereja hari ini atau besok mau ingatkan kita akan harga dan nilai dari pembaptisan. Jangan anggap pembaptisan itu remeh, semacam upacara untuk membuat orang jadi anggota gereja saja. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, di mana roh Allah, rahmat Allah steps in di dalam soul manusia. Oleh karena itulah pembaptisan dari 7 sakramen, pembaptisan adalah sakramen yang pertama. Ya, tidak bisa kita terima sakramen lain kalau kita belum menerima sakramen pembaptisan. Karena itu di-seal dulu bahwa kita adalah milik Allah. Walaupun kita belum sempurna, kita masih nakal, kita masih belum rajin berdoa, kita memiliki satu seal di dalam jiwa. Engkau adalah anakku yang kukasihi, dan aku berkenan kepadamu. Seringkali kita pikir nanti kita jadi suci baru Tuhan baik sama kita. Enggak. Sebagaimana Bapa mengatakan pada Yesus, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Maka ketika kita menerima pembaptisan karena Yesus, maka Yesus pun berkata demikian pada kita, engkaulah anakku yang kukasihi, dan kepadamu aku berkenan. Ingat baik-baik hal itu. Bila kita dalam kesusahan, ingat baik-baik kata-kata dari Tuhan ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 sakramen yang kita hanya boleh terima satu kali saja, karena sakramen itu memberikan satu tanda abadi, yang juga perubahan abadi yang tidak sama lagi. Yang pertama sudah sebut, yaitu baptisan. Yang kedua yaitu krisma, ya, confirmation, di mana Roh Kudus yang sama dicurahkan, tetapi dia memeteraikan kita menjadi seorang yang siap untuk diutus, ya, dipakai. Dan ketiga yaitu sakramen imaman, ya. Seorang imam tetap manusia biasa, ada yang suci sekali, ada yang suci sedikit, ada yang kurang suci, ada yang tidak suci, ya. Tetapi sealnya itu tetap. Sama dengan Anda juga, terima pembaptisan, ada yang sudah suci sekali, ada yang setengah suci, ada yang masih berandalan, ya.
tetap sealnya itu membuat jiwa Anda tidak sama dengan orang yang belum percaya. Sehingga saya misalnya seorang imam, saya juga sudah dibaptis, saya sudah terima confirmation, saya terima juga sakarat imamat, ini tidak bisa merubah. Saya tidak bisa bilang, sekarang saya mau jadi orang biasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya bisa paksakan diri, tapi itu tidak merubah seal yang sudah diberikan. Dan kita diajak menghayatinya. Kalau mau ingin bahagia, hayati apa yang telah di-seal atau dimeteraikan oleh Allah. Dalam perjanjian lama, kehadiran Allah yang memeteraikan itu ada di dalam bait Allah. Ya. Tabut perjanjian adalah tanda meterai hubungan Allah dengan umatnya waktu itu. Ya. Mereka menyebut kehadiran Allah yang penuh kemuliaan di tabut perjanjian itu Sekinah, yaitu kehadiran Allah yang mulia. Zaman itu ada di atas kemah suci selalu ada awan, ya, awan putih menggantung, dan itu dipercaya sebagai tanda bahwa Allah hadir bagi mereka. Dan tradisi Yahudi menceritakan bahwa pada tahun 587 before Christus, yaitu bait Allah itu dihancurkan. Pertama kali, kita tahu ada 2 kali bait Allah itu dihancurkan. Pada tahun 587 sebelum Kristus, bait Allah itu dihancurkan. Sebelum penghancuran itu, orang melihat bahwa Sekinah atau roh kemuliaan Allah itu meninggalkan bait Allah. Awan itu pergi dan mereka melihat seekor burung merpati keluar dari tempat yang maha suci dan hilang. Walaupun kemudian bait Allah itu dibangun kembali, bahkan dibangun dengan luar biasa megahnya, namun Sekinah atau roh kemuliaan Allah itu tidak kembali. Tidak kembali. Sampai pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Injil mencatat langit terbuka dan roh Allah turun dalam rupa seekor burung merpati dan tinggal di atasnya. Burung merpati yang tinggal di atasnya. Kita melihat satu hubungan sehingga Yesus dikatakan sebagai pengganti dari bait Allah perjanjian lama. Oleh karena itu, ketika Yesus berkarya, dia pernah mengatakan di hadapan bait Allah, dia katakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari saya akan membangun kembali. Dia mengatakan bait Allah ini sudah tidak ada rohnya, tetapi sayalah bait Allah yang baru. Jadi Yesuslah sebagai bait Allah, Yesuslah sumber dari Roh Kudus itu sendiri, sehingga dia juga dapat membaptis orang dengan Roh Kudus yang sama. Jadi kalau kita dibaptis, maka Roh Kudus itu turun atas kita, memeteraikan kita, sehingga kita tidak menjadi sama lagi. Dan perubahan ini tidak bisa dirubah untuk selamanya. Dan untuk itu, untuk menunjukkan bahwa kita telah berubah sepenuhnya, kalau dalam upacara pembaptisan diberikan tanda. Setelah kita dibaptis, diberikan tanda pertama, yaitu kita diurapi dengan minyak. Ya. Dan dikatakan, sebagaimana Yesus telah diurapi sebagai imam, nabi, dan raja, demikian juga sekarang kamu diurapi menjadi imam, nabi, dan raja. Kamu diurapi untuk menguduskan, untuk memimpin, ya, dan juga untuk menyatakan kebenaran. Tanda kedua yaitu kita diberikan kain putih. Kita
kita diberikan kain putih atau baju putih yang baru, disertai dengan kata-kata, jagalah martabatmu yang baru ini, agar tetap tidak bercela sampai masuk ke hidup yang kekal. Dan kemudian kepada kita, atau ketika kita bayi, diberikan kepada orang tua lilin yang menyala dari lilin Paskah. Terimalah cahaya Kristus ini, dan semoga engkau menjadi pembawa terang di dalam hidup ini. Dan sangat menarik, waktu kita mati, tanda-tanda itu kembali dipakai. Perhatikan nggak? Yaitu ketika peti akan masuk ke dalam gereja, pertama-tama akan direcipi dengan air baptis. Diingatkan pada kita semua, sebagaimana orang yang meninggal ini telah dibaptis dan mati bersama Kristus, kini dia bangkit kembali bersama Kristus. Dan kemudian di atas peti ditutup sebuah kain yang namanya pal, kain putih, melambangkan martabat yang diterima waktu baptis. Dan kemudian lilin Paskah dinyalakan kembali untuk mengingatkan akan peristiwa pembaptisan. Saudara-saudari yang terkasih, semua tanda-tanda ini mau tegaskan bahwa baptisan yang kita terima adalah suatu seal. Tinggal kita mau menghayati atau kita cuekin. Tinggal kita mau mendasarkan hidup kita berdasarkan seal sebagai anak Allah, ataukah kita mau memilih hidup sebagai orang seakan-akan yang tidak ada sealnya. Itu kebebasan kita. Gereja juga disebut dalam bahasa kitab suci, disebut the bride of Christ. Gereja disebut pengantin Kristus. Gereja bukan Kristus, tapi gereja adalah pengantinnya. Dan di mana pengantin itu berada, Kristus itu ada di sana. Kalau kita bersama dengan sang pengantin, maka kita juga bersama dengan sang mempelai pria. Pesta ini mau menunjukkan pada kita, pesta pembaptisan Tuhan, betapa berharganya pembaptisan kita. Mungkin pada mulanya kita tidak terlalu menghargai, tapi malam ini kita diingatkan kembali bahwa pembaptisan itu memberikan seal di dalam jiwa kita. Dan percaya. Karena rahmat itu berasal dari Allah. Apabila kita membuka diri, maka dia menuntun kita untuk bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan banyak buah. Jangan takut. Dengan peristiwa Air Asia, orang mengatakan takut-takut. Takut sekarang naik pesawat terbang. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Daud menulis dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan melewati lembah kematian, lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menyertaiku. Memang kalau kita naik pesawat itu, kita tidak berdaya, ya kan? Kita lihat sayap itu, kita tergantung pada sayap. Kita lihat mesin jetnya, tergantung pada mesin jet. Kita lihat pilot, tergantung pada pilot. Pilot juga tergantung pada keterbatasan dia. Ya. Tapi kita tahu ada kuasa yang lebih tinggi, yang mampu. Bukan hanya menyelamatkan pesawat tidak jatuh, tapi menyelamatkan manusia dengan lebih sempurna. Ya. Tidak usah takut. Dalam hidup ini, kita dibekali iman karena memang hidup ini tidak aman. Bukan hanya naik pesawat tidak aman, tapi hidup ini memang tidak aman. Tidak ada yang 100% aman. Karena itulah kita punya iman. Pakailah iman itu dan Tuhan yakinkan kita, kamu sudah dimeterai hidup sebagai anak Allah, maka segala-galanya nanti saya atur. Kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati kembali seal baptisan, sehingga kita adalah anak Allah. Dan anak Allah hanya bisa berbahagia kalau dia menghayati dirinya anak Allah. Dan dia menjalankan fungsi sebagai anak Allah, bukan sebagai anak gelandangan. Amin.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati hidup kami masing-masing yang boleh Kau izinkan menjalaninya. Kau berkati pula pertemuan kami malam ini, pertemuan kekeluargaan, ramah tamah, dan pertemuan syukur serta sukacita. Semua ini kami mohon karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa menaungi, turun dan tinggal, menetap atas saudara sekalian dan atas rumah ini dan isinya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.